Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di video kali ini Ibu ingin membahas terkait persiapan asesmen sumatif akhir semester atau ASAS. Untuk materi ASAS yang keluar yaitu materi sel elektrokimia, di mana materi sel elektrokimia itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sel volta atau sel galvani dan sel elektrolisis. Untuk soal pertama dan soal kedua itu terkait materi sel volta atau sel galvani, sedangkan soal nomor 3 sampai soal terakhir itu terkait materi sel elektrolisis. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Diketahui data, di sini ada Zn2+ ditambah 2 elektron menjadi Zn, nilai N0-nya adalah minus 0,76 volt. Kemudian Fe3+ ditambah 3 elektron menjadi Fe, nilai N0-nya adalah minus 0,04 volt. Kemudian yang ditanya adalah tentukan katode, anode, nilai potensial sel, reaksi sel, notasi atau diagram sel, dan aliran elektron. Oke. Untuk menjawab soal nomor 1 ini, data yang kita punya hanya data N0. Dari data N0 ini kita bisa nentuin nih mana yang termasuk katode, mana yang termasuk anode. Di sini kan ada dua data N0 ya. Nilai N0 yang lebih besar itu adalah yang sebagai katodenya. Di antara nilai minus 0,76 sama minus 0,04, yang lebih besar yang mana? Yang lebih besar adalah yang minus 0,04. Berarti yang minus 0,04 ini kan lebih besar ya. Dia sebagai katode. Yang nilainya lebih kecil, N0 yang nilainya lebih kecil, dia sebagai anode. Oke, jadi untuk pertanyaan katode sama anodenya sudah terjawab. Kemudian nilai potensial sel. Nilai potensial sel itu simbolnya apa sih? Simbolnya itu adalah N0 sel. Rumusnya N0 reduksi dikurangin N0 oksidasi. Nah, kan kita udah tahu ya mana katode mana anode. Tinggal kalian ingat-ingat kembali kalau di katode itu terjadi reaksi reduksi. Biasanya disingkat itu karet. Katode reduksi. Kalau di anode itu terjadi reaksi oksidasi. Biasanya disingkat anode oksidasi. Boleh bilangnya katode, katoda juga boleh, anode, anoda juga boleh. Oke. Kita balik lagi ke pertanyaan nilai potensial sel. Kan rumusnya N0 sel sama dengan N0 reduksi dikurangin N0 oksidasi. Yang mengalami reduksi kan adalah katode. Nilainya berapa? Nilainya adalah minus 0,04 volt. Dikurangin N0 oksidasinya itu anode. Nilainya adalah minus 0,76 volt. Oke. Minus ketemu minus berubah jadi plus ya. Jadi minus 0,04 ditambah 0,76. Hasilnya jadi positif 0,72 volt.
Nah, tanda positif di sini menunjukkan reaksinya berlangsung atau spontan. Bisa terjadi secara spontan. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah reaksi sel. Kita tulis di mana ya reaksi selnya? Oh, di sini aja ya. Reaksi sel. Untuk menjawab reaksi sel, tadi kan kita punya data N0 yang lebih besar sama N0 yang lebih kecil ya. Persamaan reaksi N0 yang lebih besar, yang Ibu kasih tanda bintang, itu kalian salin ulang. Berarti kalau disalin ulang, Fe3+ ditambah 3 elektron menjadi Fe. Nilai N0-nya adalah minus 0,04 volt. Nah, nilai N0 yang lebih kecil, Ibu kasih ini deh. N0 besar, ini salin ulang apa adanya. N0 yang lebih kecil, ini reaksinya dibalik. Salin ulang apa adanya. Berarti yang lebih kecil reaksinya dibalik. Yang awalnya Zn2+ ditambah 2E menjadi Zn, dibalik jadi Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. N0-nya adalah positif 0,76 volt. Nah, kalau udah seperti ini, kita cek jumlah muatannya. Fe kan muatan, jumlah elektronnya. Fe di sini elektronnya kan 3 elektron ya, sedangkan Zn di sini elektronnya sebanyak 2. Masih belum sama. Nah, kita samain dulu. Caranya, yang reaksi Fe ini kita kalikan dengan 2, sedangkan yang Zn kita kalikan dengan 3. Ibu salin ulang di bagian bawah, berarti jadi 2 dikali Fe3+, berarti kan jadi 2 Fe3+, ditambah 2 dikali 3 elektron menjadi 6 elektron, menjadi 2 dikali Fe, 2 Fe, N0-nya nilainya nggak berubah, tetap disalin ulang minus 0,04. Ini kita batasin dulu biar ya. Oke. Kemudian kok 2-nya di sini. Ini ya, kayak gini. Kemudian si Zn-nya kan dikali 3 menjadi 3Zn, kemudian 3Zn2+ ditambah 6 elektron, N0-nya adalah positif 0,76. Kemudian reaksinya kita tambah. Kita cek ada senyawa atau ion atau elektron yang udah sama belum. Kalau udah sama bisa saling ditiadakan atau dikurangi. Nah, di sini kebetulan jumlah elektronnya kan udah sama ya. 6 elektron, 6 elektron. Karena udah sama bisa dicoret. Ini habis, ini habis. Kalau yang ruasnya berlawanan arah itu dikurangin. Kalau nggak ada lagi yang sama, kita cek di sebelah kiri tanda anak panah yang tersisa ada apa aja. Yang tersisa di sini di sebelah kiri tanda anak panah, berarti ada 2 Fe3+ sama 3 Zn. Kita salin ulang, berarti 3 Zn
ditambah 2Fe3+ menjadi yang di sebelah kanan tandanya panah, yang tersisa apa aja? Ada 2Fe sama 3Zn2+. Kita salin lagi. 3Zn2+ ditambah 2Fe. N0-nya minus 0,04 ditambah 0,76. Berarti N0-nya positif 0,74. Ini untuk reaksi sel. Pertanyaan selanjutnya adalah notasi atau diagram sel. Nah, kalian masih ingat gak cara membuat notasi? Cara membuat notasi kan biasanya gini. Bentar ya. Ini jembatan garam. Ini ada anode. Di sini ada katode. Kemudian di sini ada garis gini. Yang ini dalam bentuk logam, L itu logam. Yang ini ionnya. Yang ini juga ion, ini yang logamnya. Oke, kita cek tadi yang sebagai anode itu yang mana? Yang sebagai anode adalah yang reaksinya Zn. Berarti kita salin ulang. Logamnya kan Zn. Zn, ionnya apa? Di sini ionnya adalah Zn2+. Zn2+, ada garis 2, jembatan garam. Katodenya siapa? Katodenya Fe, tapi yang disalin ulang yang ionnya dulu. Berarti Fe3+. Oke, ini untuk jawaban notasi atau diagram selnya. Kemudian untuk soal berikutnya adalah aliran elektron. Untuk aliran elektron, kita tulis di bagian bawah sini. Aliran elektron. Aliran elektronnya itu dari anode menuju katode, tapi yang ditulis dalam bentuk logamnya ya. Anodenya berarti apa? Zn menuju katodenya Fe. Itu untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, tentukan apakah reaksi berikut dapat berlangsung secara spontan atau tidak dapat berlangsung tidak spontan pada keadaan standar. Di sini ada 4 data nilai N0-nya. Yang pertama itu ada Ag+ ditambah elektron menjadi Ag. N0-nya adalah positif 0,8 volt. Kemudian Ba2+ tambah 2 elektron menjadi Ba. N0-nya adalah minus 2,9 volt. Kemudian Pb2+ ditambah 2E menjadi Pb. N0-nya adalah 0,13 volt. Mn2+ tambah 2 elektron menjadi Mn. N0-nya adalah minus 1,03 volt. Nah, kita cek untuk soal yang A. Ini kan dalam bentuk notasi sel ya. Wait. Ini kan dalam bentuk notasi sel. Kayak soal yang A tadi. Ibu kasih ini dulu deh. Ibu kasih catatan di sini. Ini kan logam, ini ion. Ini jembatan garam, ini ion, ini logam ya. Yang di sebelah kiri jembatan garam itu adalah anode. Yang sebelah kanan jembatan garam adalah katode. Untuk tahu dia spontan atau enggak, kita harus cek dulu nilai N0-nya. N0 selnya. Kalau hasil akhirnya positif, dia spontan. Kalau negatif, berarti dia tidak spontan. Rumus N0 sel kan E reduksi dikurangin E
oksidasi. Ingat, karet sama anoks. Karet, katode reduksi. Di sini kan katodenya yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan itu berarti Ag plus menjadi Ag. Itu yang jadi katodenya. Nilainya berapa? Oh, ternyata nilainya adalah positif 0,8. Kita salin. Positif 0,8 dikurangin oksidasi itu berarti anode. Anodenya yang di sebelah kiri. Nilainya berapa yang Pb? Nilainya adalah minus 0,13. Ini jangan ke bawah deh. Ke samping aja biar wait. Ininya ibu geser. Nih ibu kasih di sini. Oke. Berarti tadi Ag-nya nilainya positif 0,8 dikurangin Pb-nya itu adalah 0,13. Jadi hasilnya jadi positif 0, minus ketemu minus kan positif ya, 0,8 tambah, step by step deh. Ini kan minus ketemu minus jadi positif ya, berarti positif 0,8 ditambah 0,13 hasilnya positif 0,93. Berarti tanda positif berlangsung secara spontan. Itu yang A. Yang B juga sama, kita cek. Enol selnya, musnya berarti enol reduksi dikurangin enol oksidasi. Kita cek reduksinya itu kan posisinya yang di sebelah kanan ya, yang si Pb. Nilai Pb berapa? Nilai Pb-nya adalah minus 0,13. Dikurangin oksidasi itu kalau di notasi sel adanya di sebelah kiri, Ba. Nih berarti sebelah kiri dari jembatan garam ya. Sebelah kiri dari jembatan garam. Jembatan garam tuh yang garis 2. Ba nilainya berapa? Nilainya minus 2,9. Berarti minus ketemu minus kan jadi positif ya. Minus 0,13 ditambah 2,9. Hasilnya menjadi positif 2,77. Positif berarti dia berlangsung secara spontan. Ini juga sama ya, spontan. Kemudian yang C juga sama. Enol selnya sama dengan enol reduksi dikurangin enol oksidasi. Reduksi itu posisinya di sebelah kanan jembatan garam. Mn nilainya berapa? Mn nilainya minus 1,03 dikurangin kemudian oksidasi itu sebelah kiri jembatan garam. Berarti Ag nilainya berapa? Ag nilainya adalah positif 0,8. Minus 1,03 dikurangi 0,8. Berarti hasilnya minus 0,23. Tanda minus di sini berarti reaksinya tidak spontan. Oke. Selanjutnya soal nomor 3. Di soal nomor 3 udah masuk ke sel elektrolisis. Pertanyaannya, tuliskan reaksi elektrolisis berikut. Di sini ada lelehan NaCl, elektrodenya C.
Kemudian ada lelehan AlF3, elektrodenya Cr, larutan CaSO4, elektrodenya Pt, larutan CuCl2, elektrodenya Ni. Nah, di sini udah ada aturannya yang gambar kuning ini. Kita zoom lagi gini. Nanti aturannya akan dilampirkan, jadi kalian tidak perlu menghafal. Nah, kita coba yang pertama dulu, lelehan NaCl. Pertama, kita identifikasi dulu senyawanya apa. Di sini kan senyawanya NaCl. Kita ionisasikan dulu. NaCl itu kalau terurai atau terionisasi jadi gimana? Kan NaCl kalau terionisasi menjadi Na plus ditambah Cl min. Tanda positif di sini, ini berarti artinya dia kation atau katode. Yang ini negatif, ini anion. Gitu ya, kation ini berarti di katode. Anion berarti ini berarti di anode. Nah, kita cek. Di sini ada reaksi di katode. Reaksi di katodenya itu kan di sini kita punya datanya Na plus ya. Berdasarkan panduan, kita cek dulu nih. Reaksinya itu larutan. Ini jangan pink. Ini warna berbeda gini. Reaksinya kan yang diminta lelehan ya. Di panduannya tuh untuk reaksi di katode ada dua pilihan nih, ada larutan sama ada lelehan. Karena yang diminta adalah lelehan, berarti ini yang berlaku. Maksudnya M itu apa? M itu adalah metal atau logam. Wait, bentar, Ibu ada chat masuk. Oke. M di sini tuh maksudnya logam ya. Berarti kita salin, muat enggak ya? Di sini di katodenya karena dia lelehan, maka yang mengalami oksidasi adalah logamnya itu sendiri atau logamnya si Na itu sendiri. Nah, logam Na kalau teroksidasi gimana? Ini berarti dari Na plus ditambah elektron menjadi Na. Tuh ya. Kemudian tadi Bu bilangnya Na plus menjadi Na apa? Oksidasi. Sorry. Dia mengalami reduksi. Anodenya kita cek di sini di panduan, reaksi di anode itu hanya bergantung pada elektrode. Karena di sini yang diminta elektrodenya C, elektrode C itu adalah elektrode inert. Jadi elektrode inert itu ada Pt, C, Au, platina, karbon atau grafit sama aurum atau emas. Nah, karena dia elektrodenya inert, terus kan kalian udah diajarin kan cara baca ini, elektrodenya inert, terus dicek si Cl itu termasuknya kemana? Apakah ion-ion poliatomik kah, anion lain kah, atau basa? Nah, di sini
si Cl- itu masuknya ke anion lain. Di sini kan ada O2- sama halida ya. Halida itu tuh sama aja kayak halogen. Halogen itu golongan 7. Berarti nanti di katodenya reaksinya adalah dua Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, kita cek apakah elektronnya bisa kita langsung tiadakan. Karena di sini elektronnya itu jumlahnya berbeda. Yang satu jumlahnya 1 elektron, yang ini 2 elektron, maka harus kita samain dulu. Yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1. Ya, ntar ini Ibu geser dulu supaya muat. Oke. Berarti kita salin ulang. Di katodenya dikali 2 berarti jadi 2 Na plus ditambah 2 elektron menjadi 2 Na. Anodenya dikali 1 berarti tinggal salin ulang aja. 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Kalau udah seperti ini kan ditambah reaksi totalnya atau reaksi redoksnya. Berarti elektron ininya kan bisa kita saling coret ya. Ini sama ini bisa coret. Nah, yang lain udah nggak ada lagi yang bisa dicoret, tinggal disalin ulang. Di sebelah kiri tanda anak panah ada apa aja? Ada 2 Na plus sama 2 Cl-. Kita salin ulang. 2 Na plus ditambah 2 Cl- menjadi sebelah kanan tanda anak panah ada apa aja? Ada 2 Na sama Cl2. 2 Na tambah Cl2. Ini untuk soal yang A. Kemudian soal yang B, di sini ada lelehan AlF3 elektrodenya Cr. Nah, kita cek dulu senyawanya apa? Senyawanya AlF3. Kita ionisasikan dulu. AlF3 tuh kalau terurai jadi gimana? AlF3 kalau terurai menjadi Al. Al itu kan golongan 3, makanya dia Al3 plus. Si 3 ini pindah ke depan jadi 3F. Oh, atau cara ininya gini. AlF3 kalau terionisasi ya. Ini Ibu hapus dulu. AlF3 dia kan terdiri dari 2 ion. Ada ion Al sama ion F ya. Kita salin dulu. Di sini kan berarti ada Al, di sini ditambah ada F ya. Nah, lihat setelah Al kan gak ada angka apa-apa nih. Sebenarnya ada angka 1. Itu tuh dijadiin koefisien di depannya, jadi 1 Al. Cuman kalau angka 1 sebenarnya nggak ditulis nggak apa-apa gitu. Kemudian untuk muatan Al-nya sendiri, lihat dari indeksnya lawan. Indeksnya lawan kan si F ada 3, berarti jadi Al3+. Nah, si indeksnya si F ini, yang si 3 ini dimajuin ke depan jadi 3F. Muatannya lihat indeksnya lawan si Al. Al itu kan muatannya 1, berarti tulis -1. Kayak gini. Cuman kalau 1 nggak usah ditulis biasanya. Umumnya nggak ditulis. Ini. Nah, kalau udah selesai kayak gini, tinggal kita analisis berdasarkan panduan. Di sini yang diminta adalah
lelehan. Oke. Kita cek yang katodenya itu, ini katode, ini anode. Katodenya lelehan, berarti ini sama kayak yang, kenapa dicoret? Katodenya lelehan, berarti ini sama kayak yang tadi, si logamnya itu sendiri yang mengalami reduksi. Berarti bisa ditulis di katodenya itu si logamnya itu sendiri, si Al-nya itu sendiri yang mengalami reduksi. Berarti Al 3+ ditambah 3 elektron menjadi Al. Tuh. Kemudian di anodenya itu kan bergantung sama elektrode ya. Elektrodenya itu inert atau enggak. Di sini elektrodenya Cl. Elektrode Cl itu bukan elektrode inert. Jadi kalau dia elektrodenya bukan inert, si Cl-nya itu, si elektrodenya itu sendiri yang mengalami oksidasi. Berarti si Cl-nya itu sendiri yang mengalami oksidasi. Berarti Cl menjadi Cl 3+ ditambah 3 elektron. Nah, di sini karena elektronnya jumlahnya sama-sama 3, nggak usah disetarain lagi, bisa langsung dihitung hasilnya. Berarti kalau ditambah, ini berarti kan reaksi redoks ya. Hasil akhirnya bisa juga bilang reaksi total deh, boleh reaksi total atau reaksi redoks. Reaksinya adalah yang di sebelah kiri tanda anak panah tuh ada apa aja. Di sebelah kiri tanda anak panah itu yang tersisa ada Al 3+ sama Cl. Kita salin ulang, berarti Cl ditambah Al 3+ menjadi di sebelah kanan tanda anak panah ada apa aja? Ada Al sama Cl 3+. Cl 3+ ditambah Al. Soal berikutnya yang C, larutan CaSO4 elektrode PT. Kita cek dulu senyawanya yang mana? Senyawanya adalah si CaSO4. Kita ionisasikan dulu. CaSO4. Kan kalau terionisasi itu terbaginya menjadi 2 ya, ada ion positif sama negatif. Ini berarti nanti pembagiannya Ca sama SO4. Di sisi ini ada Ca, di sisi sebelah sini ada SO4. Nah, ini lebih ke arah ingatan kalian sih. Ca itu kan golongan 2A, maka dia logamnya muatannya jadi 2+. SO4 berarti otomatis muatannya jadi 2 min. Di sini yang diminta adalah larutan. Kita cek di katode. Di soal yang A sama B kan lelehan, kali ini kita larutan. Kita ke sebelah sini. Warna itunya kita warna apa ya? Yang gonjreng hijau nyala enggak ya? Nih, larutan. Di larutan kita cek logamnya itu apakah berasal dari golongan 1A, 2A, Al atau Mn atau bukan. Atau ion H+. Nah, di sini kan ini yang katodenya, ini yang anodenya ya. Ca2+ itu ada di golongan 2A. Karena dia berada di golongan 2A, berarti kita pakai aturan yang ini. Ion-ion logam reaktif 1A, 2A, Al, dan Mn, maka reaksinya kita tinggal salin ulang. Di katodenya kita salin ulang reaksinya. Reaksi yang berlaku di sini ya, nih yang ini. Tau gitu di ibu gaisin aja, nggak usah di stabilo ya.
2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2. Oh, maunya langsung H2 dulu ya. Biasanya baru nulisnya 2OH- sama aja sih. 2H2O tambah 2 elektron menjadi H2 plus 2OH-. Ini untuk katode. Untuk anodenya, anode itu dia bergantung ke elektrodenya inert. Elektrodenya itu inert atau enggak. Di sini yang diminta elektrodenya adalah PT. PT itu adalah inert. Berarti kita pakai panduan yang sebelah sini. Nih, elektrodenya inert. Kalau elektrodenya inert, kita cek apakah dia termasuk ion-ion poliatomik, atau maksudnya tuh ion-ion poliatomik itu yang di ionnya itu mengandung unsur O gitu. Itu ion poliatomik. Kayak misalnya bukan unsur O aja sih, misalnya kayak SO42-, NO3-, PO43-, dan lain-lain gitu ya. Kemudian apakah di node itu dia termasuk anion lain O2- atau halida atau halogen, atau dia termasuknya basa. Nah, di sini kan anodenya itu adalah SO42- ya. Berarti dia berlaku pakai aturan yang ini. SO42- itu kan termasuk ion-ion poliatomik bilox tinggi. Ini di sini ada unsur SO4 nih. Berarti dia pakai yang ini. Kita salin ulang reaksinya. Berarti 2H2O menjadi O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron. Kita cek jumlah elektronnya udah sama belum? Ternyata jumlah elektronnya belum sama. Kita kaliin yang atas 2, yang bawah dikali 1. Kita tulis ulang. Katodenya berarti 4H2O ditambah 4 elektron menjadi 2H2 tambah 4OH-. Yang anodenya karena kali 1 salin ulang aja. 2H2O menjadi O2 ditambah 4H+ tambah 4 elektron. Ini kita tambah. Elektronnya karena jumlahnya udah sama, bisa kita coret. Yang di sebelah kiri tanda anak panah itu sisa apa aja? Sebelah kiri tanda anak panah ya, ada 4H2O sama 2H2O. Nah, karena sama-sama H2O bisa langsung ditambahin. 4H2O tambah 2H2O itu hasilnya 6H2O. Yang reaksi di sebelah kiri udah nggak ada, berarti kita langsung sebelah kanannya tersisa apa aja? Ada 2H2, 4OH-, O2 sama 4H+. Berarti ada 2H2 ditambah 4OH- ditambah O2 ditambah 4H+. Nih. Sudah selesai untuk yang C. Selanjutnya yang D. Selanjutnya yang D, larutan CuCl2 elektrode Ni. Di sini senyawa yang diminta CuCl2. Kita ionisasikan dulu CuCl2. CuCl2. Kalau terurai kan dia berarti terbagi menjadi 2 ya. Ini ada apa aja? Ada Cu sama Cl. Ada Cu sama ada bentar. Ada Cu sama ada Cl.
Cu-nya kan jumlahnya cuma 1, berarti koefisien di depannya juga 1. Muatan Cu, lihat indeks lawan. Indeks lawannya itu 2. Berarti di sini Cu muatannya 2 plus. Cl, di sini kan ada Cl2 ya. 2-nya pindah ke depan sini. Muatan Cl, lihat indeks lawan. Indeks lawannya Cu itu 1. Berarti cukup tulis minus 1. Seperti itu. Kita cek katode sama anodenya. Ini katode, ini anode. Yang diminta itu adalah larutan. Di katode yang diminta larutan. Oke, kita cek nih. Logamnya reaktif atau bukan gitu kan. Kalau logamnya reaktif, itu berarti logam yang berasal dari golongan 1A, 2A, Al sama Mn. Nah, Cu ini bukan di golongan 1A, bukan di golongan 2A, bukan Al juga, bukan Mn juga. Berarti yang ini dia nggak berlaku ya. Kemudian, apakah ini Cu2 plus itu ion H+? Yang ini juga nggak berlaku. Berarti Cu ini termasuknya ke dalam ion-ion logam yang kurang reaktif. Berarti Cu-nya itu sendiri yang mengalami reduksi. Kita tulis di sini di katode Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu. Anodenya, anode itu bergantung ke elektrodenya inert atau enggak. Di sini elektrodenya Ni. Ni itu bukan elektrode inert. Berarti kita berlaku yang ini. Kalau elektrodenya bukan inert, maka si elektrode tersebut, si Ni tersebut yang mengalami oksidasi. Berarti nanti Ni menjadi Ni2 plus ditambah 2 elektron. Nah, di sini karena jumlah elektronnya udah sama-sama 2 elektron, berarti bisa langsung ditambah aja, nggak usah disetarain dulu. Ditambah, ininya kan bisa dicoret ya. Yang di sebelah kiri tanda anak panah itu yang tersisa berarti ada Cu2 plus sama Ni. Kita salin ulang, berarti Ni ditambah Cu2 plus. Menjadi di sebelah kanan tanda anak panah itu adanya apa? Di sini sisa Cu sama Ni2 plus. Ni2 plus ditambah Cu. Ini untuk reaksi elektrolisis. Soal berikutnya, ini terkait perhitungan sel elektrolisis. Ada hukum Faraday. Hukum Faraday itu ada 2, ada hukum Faraday 1 sama hukum Faraday 2. Bedanya apa? Kalau hukum Faraday 1 itu dia nggak membandingkan 2 senyawa. Biasanya dia ada data waktu sama ada data kuat arus gitu. Bedanya ya, kalau misalnya hukum Faraday 2, dia terdiri dari 2 senyawa atau 2 senyawa atau 2 unsur, tapi jarang sih 2 unsur. Biasanya 2 senyawa atau 1 senyawa sama 1 unsur gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal ini, ke dalam sel elektrolisis berisi larutan CrCl3 dialirkan arus listrik dengan kuat arus 2 ampere selama 1,5 jam. Massa logam Cr, Ar cair itu 52 yang mengendap pada katode adalah, di sini dikasih ionisasinya, CrCl3 terurai menjadi Cr3 plus ditambah 3Cl min. Nah, seperti yang Ibu bilang, ini kan terkait hukum Faraday ya.
harus tahu dulu nih ini hukum Faraday 1 atau hukum Faraday 2. Hukum Faraday 1 biasanya ditandain dengan data waktu sama data kuat arus. Nah, di sini ada data kuat arus 2A 2 ampere sama ada waktunya 1,5 jam. Berarti dia pakai rumus hukum Faraday 1. Nah, kayak tiap buku tuh nulisnya beda-beda. Ada yang nulisnya W sama dengan I dikali T per 96.500. W-nya itu wage atau massa. Atau ada beberapa buku juga nulisnya M gitu. Senyamannya kalian. Nah, ada juga yang E-nya itu diuraiin lagi jadi kayak gini. W sama dengan AR dikali I dikali T per N 96.500. Jadi untuk mencari E itu AR dibagi N. N itu apa? N itu adalah nilai biloxnya. Bilox. Oke. Kita coba masukin. Ibu pakai rumus yang W sama dengan AR kali I kali T per N 96.500 ya. AR-nya berapa? AR CR-nya itu nilainya 52. I-nya itu 2 ampere. T-nya itu kan waktu, tapi waktu yang di sini harus diubah dulu ke dalam bentuk detik atau second. Kita ubah dulu 1,5 jam. Boleh kalian input ke sini atau mau diubah dulu satu-satu boleh kok. 1,5 jam itu berarti sama aja kan 90 menit. Kalau diubah ke detik berarti 90 menit dikali 60 detik. 90 kali 60 berarti 5.400 ya. 5.400 detik atau second. 5.400 dibagi N-nya itu berapa? Di sini kan CL3 kan yang dipakai krom ya. Karena di sini diketahui data AR-nya krom. CR itu muatannya berapa? 3 plus. Berarti nilai N-nya sama dengan 3 dikali 96.500. Tinggal kita hitung. Oh iya, nanti pada saat ujian kalian diperbolehkan memakai kalkulator saintifik. Bentar, ibu hitung dulu. 52 kali 2 kali 96.000. 52 kali 2 kali jangan pakai kalkulator ini. Kalkulator ini rada-rada. Oke, kalkulator Samsung aja. 52 kali 2 kali 54 dibagi 3 kali 965. Hasilnya adalah, ini kan 00 ini bisa coret ya. Hasilnya adalah 1,1 1,94 gram. Itu untuk soal yang ditanya massa. Selanjutnya soal berikutnya, ini soal yang keberapa ya? 1, 2, 3, 4. Soal kelima. Pertanyaannya, logam Mg diperoleh dari elektrolisis lelehan MgCl2. Berapa kuat arus yang dibutuhkan untuk menghasilkan 50 gram Mg dalam 12 menit? ARMG-nya 24. Di sini udah dikasih data ionisasinya juga. MgCl2 menjadi Mg2+ ditambah 2Cl-. Nah, kita identifikasi dulu ini
pakai hukum Faraday 1 atau hukum Faraday 2. Nah, di sini yang tersedia ada data apa aja sih? Di sini ada data waktu 12 menit. Kemudian ada massa 50 gram. Yang ditanya adalah kuat arus I-nya. Berarti kalau ada data atau yang ditanyain kuat arus sama ada data waktu, berarti pakai hukum Faraday 1. Berarti W sama dengan AR dikali I dikali T dibagi N kali 96.500. W-nya, masanya itu nilainya adalah 50 gram. Emang W-nya dalam satuan gram ya, harus di convert harus di bahasanya apa? Harus dikonversi. Harus dikonversiin dulu ke dalam bentuk gram. Kebetulan ini datanya udah sesuai gram. Kemudian AR-nya nilainya adalah 24. I-nya yang ditanya, kuat arusnya yang ditanya. T-nya di sini kan 12 menit ya, diubah dulu ke dalam detik. Berarti 12 menit dikali 60 detik. Hasilnya berarti 720 detik. 720 detik atau 720 second dibagi N-nya adalah biloxnya si MG. Biloxnya MG itu berarti MG 12. Berarti 2 kali 96.500. Ibu geser ke sini. Berarti ini kan bisa dikali silang ya. 50 dikali 2. Gini ya. 50 dikali 2 dikali 9650 sama dengan 24 dikali I dikali 72. Berarti kalau yang ditanyanya I sama aja 50 dikali 2 dikali 9650 dibagi 24 kali 72. Sehingga I sama dengan, Ibu hitung dulu, 50 kali 2, 50 kali 2 100, berarti 96 5 2 dibagi 24 kali 72. Jawabannya adalah 558,45 ampere jawabannya. Soal berikutnya, larutan CuSO4 dielektrolisis dengan kuat arus 1,95 ampere. Jika pada katode diendapkan logam nikel dengan massa 1,3 gram, waktu yang dibutuhkan untuk elektrolisis adalah ArCu-nya 63,5. Di sini juga udah disediakan data CuSO4 kalau terurai jadi Cu2+ ditambah SO4 2-. Nah, ini pakai hukum Faraday 1 karena di sini ada data kuat arus, terus ditanya juga waktunya. Berarti kita masukkan rumusnya. W sama dengan AR dikali I dikali T per N 96.500. W masanya berapa? Masanya 1,3. AR-nya berapa? AR-nya 63,5. Kuat arusnya berapa? Kuat arusnya 1,95. Waktunya yang ditanya berarti T-nya dibagi N. Bilox dari Cu berapa? Itu 2+, berarti 2 96.500. Berarti ini kan bisa dikali ya ke sini. 1,3 dikali 2 dikali 96.500 sama dengan 63,5 dikali 1,95 dikali T ya.
kita pindah ruas ke sini. Berarti kalau ditanya T sama dengan 1,3 dikali 2 dikali 96.500 dibagi 63,5 kali 1,95. Kita hitung dulu pakai kalkulator. Kali 96.500 bagi 63,5 kali 1,95. Hasilnya T sama dengan 2026,25 second atau detik ya, atau detik. The last question, soal terakhir. Jika arus listrik dialirkan melewati larutan AgNO3 dan larutan CuSO4 yang disusun secara seri dan terendapkan 2,16 gram perak atau Ag, hitunglah massa tembaga Cu yang mengendap AlAg 18, AlCu 63,5. Di sini juga udah tersedia data AgNO3 terurai menjadi Ag plus ditambah NO3 min, CuSO4 kalau terurai menjadi Cu2 plus SO4 2 min. Nah, di hukum Faraday 1 kan harus ada data yang dibutuhkan itu adalah kuat arus sama waktu ya. Di soal ini nggak ada data kuat arus, nggak ada data waktu. Terus di soal ini itu ada dua senyawa yang tersedia, ada AgNO3 sama CuSO4. Kalau ada dua senyawa yang tersedia, ada perbandingan, berarti ini berlaku hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2. Yang mana hukum Faraday 2 itu adalah W1 dibagi W2 sama dengan S1 dibagi E2. W1-nya massa ya. E-nya itu bisa kita uraikan lagi. Jadi W1 per W2 sama dengan AL1 dibagi N-nya per AL2 dibagi N-nya. Oke, kita coba masukkan. Jika arus listrik dialirkan melewati larutan AgNO3. AgNO3 si Ag-nya ibu anggap dia data ke-1 ya. Dan larutan CuSO4 berarti dia data yang kedua. Disusun secara seri dan terendapkan 2,16 gram perak. Ag berarti 2,16 gram itu punya data ke-1. Yang ditanya adalah massa Cu, berarti W2-nya yang ditanya. Oke, kita masukin W1-nya nilainya 2,16. W2-nya yang ditanya AL1, data ke-1 kan si Ag ya. Berarti AlAg ini kan 108 dibagi N-nya berapa? Di sini Ag-nya kan plus 1, berarti dibagi 1 N-nya, nilai N-nya per Cu itu sebagai data keduanya 63,5 dibagi biloxnya Cu berapa? Di sini Cu 2 plus 2. Berarti biloxnya 2. Kita rapihin dulu. 2,16 bagi W2 sama dengan 108 bagi 1 kan 108 ya. 63,5 bagi 2 itu adalah 31,75. Kalau kayak gini kan bisa dikali silang ya. Ini dikaliin, ini juga dikali ke sini. Sehingga berarti kan 108 dikali W2 sama aja 2,16 dikali
31,75. Sehingga W2 adalah 2,16 dikali 31,75 dibagi 108. Sebentar, kita hitung dulu. 2,16 dikali 31,75 dibagi 108. Hasilnya adalah 0,635 gram. Oke, berarti masanya Cu itu adalah 0,635 gram. Oke. Mungkin itu saja video yang bisa Ibu bahas pada pertemuan hari ini. Semoga bisa membantu kalian dalam memahami materi asas. Semoga nanti pada saat asas kalian dipermudah dan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, see you in the next video. Annyeong.